Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, bab 4, proposal. Pendahuluan, sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu 1. Berisi perkiraan tim proyek, mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. 2. Untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. 3. Sebagai alat penjualan, proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan 2 hal. Yang pertama, tidak menawar, yang mana seharusnya bisa ditawar. Kedua, ada tawaran tetapi hilang dalam kompetisi. Kedua, fase proposal proyek software. Ada dua fase proses proposal, yaitu 1. Buat fase analisis sebagian kecil proyek. Usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analisis. Kedua, setelah analisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan. Menulis proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien, menulis proposal juga mahal, dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal, gunakan word processor dan gunakan huruf unik untuk setiap proposal. Tetapi, pastikan penulisan tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Kerjakan dengan requirement dokumen atau RD, khususnya Request for a Proposal atau RVP. Format proposal harus mengikuti RVP dan RD. Garis besar proposal. Yang pertama, cakupan surat atau cover letter. Bentuk dimulai dengan teks pendahuluan. Paragraf berikutnya memberikan penjelasan yang mudah dari sistem. 3. Paragraf berikutnya, jelaskan yang merupakan proposal analisis atau proposal pengembangan. Penutup, akhiri surat dengan pernyataan yang menunjukkan kecepatan Anda membuat keputusan di surat. Bagian penutup disertai batas akhir penentuan harga, biasanya 30 hari. 2. Halaman judul. Halaman ini berisi proposal, judul dari sistem, pembuat, tanggal, nomor revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. 3. Daftar isi. 4. Ruang lingkup. Lihat paragraf menjelaskan hal tersebut pada bagian ini langsung dari requirement documents. 5. Keuntungan. Jual proyek Anda. Buktikan bagaimana perencanaan Anda, kontrol, dan 7 fase metodologi. 6. Keuangan. Buat harga total dan tanggal pengiriman. Bila termaksud hardware, rinci harga hardware dan setiap operasinya. Buat daftar non-material seperti job, satisfaction, goodwill, customer happiness, management happiness. 7. Rencana atau plan. Gambarkan langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Kemampuan dalam penyampaian. Daftar user yang akan merinci hardware, sistem operasi, paket software. Buat daftar secara rinci keadaan bagaimana yang Anda pilih, salah satu fungsi, kapasitas, dan tanggal pengiriman. Customer software, sama seperti di atas, jaminan, berapa lama setelah pengiriman, dan bagaimana Anda akan memberikan dukungan. Dokumen, daftar manual, terdiri user, operator, manajer, maintenance, dengan penjelasan singkat dari pembaca. Pelatihan, dari daftar bagian. Gambarkan metode pengiriman, kapan Anda akan mengirim, di mana akan dikirimnya, dan bagaimana itu dilakukan. Penerimaan. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. 10. Alternatif. Anda harus mencari solusi penjual lain seperti alternative solution dan buktikan mengapa solusinya berbeda. 11. Istilah, kondisi, dan pendapat. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja di dalam proyek internal. Daftarkan semua asumsi. Jika asumsinya mempengaruhi biaya proyek, Anda harus memproteksinya. 12. Istilah khusus. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin. Beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. 4. Proposal informal.
Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama apa yang akan dikemukakan. Persetujuan proposal internal. Ada aturan di DEC Software Service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan. Peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Presentasi proposal. Selalu siapkan presentasi, siapkan dan buatlah jadwal semua peralatan dibutuhkan seperti transparansi, proyektor layar, sebuah terminal dan modem untuk hubungan ke dalam sistem yang mirip dengan yang Anda usulkan. Langkah-langkah presentasi. 1. Buatlah ucapan pembuka, perkenalkan tiap peserta dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Perkenalkan proposal Anda secara garis besar, bagikan proposal Anda, beri waktu pada setiap peserta untuk membaca proposal, kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Terakhir, tutup, sarankan user untuk membeli dan membeli secepatnya. Kesimpulan untuk proposal. Penulis proposal dan mempresentasikannya merupakan sebuah seni. Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi, utamakan kualitas bukan kuantitas. Jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikir akan membayar ini? Rencanakan memberi solusi untuk semua masalah. Dan akhirnya, untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin seperti untuk proyek di dalam yang dengan resmi dibuat seperti jika melakukan kontrak eksternal. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.